Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Triyuni. Saya dari Prodi Pendidikan IPA STKIP PGRI Nganjuk, semester 1, mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum hukum Newton 1, 2, dan 3. Percobaan hukum Newton 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu uang logam yang sudah disatukan dengan cara ditumpuk. Kemudian ada kertas. Percobaan yang pertama, kita taruh koin di atas kertas, lalu amati apa yang terjadi apabila kertas ditarik dengan cepat. Percobaan yang kedua, amati apa yang terjadi apabila kertas ditarik dengan lambat. Percobaan hukum Newton 2, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tumpukan buku sebagai penopang bidang miring, papan sebagai bidang miring dengan permukaan halus, satu lembar kardus sebagai bidang miring dengan permukaan kasar, kemudian uang logam. Langkah percobaan, kita taruh papan pada tumpukan buku dengan posisi miring. Terdapat pertanyaan, jika beban diletakkan pada bidang miring yang berbeda permukaan, maka apa yang terjadi pada beban tersebut dan manakah percepatan yang lebih besar? Pada percobaan pertama ini, saya menggunakan papan sebagai bidang miring dengan permukaan halus. Letakkan beban pada papan, lalu amati apa yang terjadi. Kemudian kita memasuki percobaan yang kedua, yaitu menggunakan satu lembar kardus sebagai bidang miring dengan permukaan kasar. Letakkan koin di atas kardus, lalu amati apa yang akan terjadi. Percobaan hukum Newton 3. Pada percobaan hukum Newton yang ketiga, alat dan bahannya yaitu bola tenis dan dinding. Percobaan pertama, memukul dinding dengan tangan. Amati apa yang terjadi. Percobaan yang kedua, memantulkan bola tenis ke lantai. Amati apa yang terjadi. Percobaan hukum Newton 1, apa yang terjadi jika kertas ditarik dengan cepat? Apabila kertas ditarik dengan cepat, maka koin akan diam. Hal ini dikarenakan tidak adanya gaya yang bekerja pada koin atau tidak adanya percepatan pada koin. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika kertas ditarik dengan lambat? Apabila kertas ditarik dengan lambat, maka koin akan mengikuti pergerakan kertas. Hal ini dikarenakan adanya percepatan atau gaya eksternal yang mengenai tumpukan koin. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 1, semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Percobaan hukum Newton 2, terdapat pertanyaan, jika beban diletakkan pada bidang miring yang berbeda permukaan, maka apa yang terjadi pada beban tersebut? Kita dapat membuktikan bahwa apabila beban diletakkan pada bidang miring yang bermukaan halus, maka percepatannya akan lebih besar dibandingkan dengan bidang miring yang permukaannya kasar.
Hal ini dikarenakan pada bidang miring yang permukaannya halus, gaya gesek yang dihasilkan sangat kecil. Sedangkan pada bidang miring yang permukaannya kasar, gaya gesek yang dihasilkan sangat besar. Maka percepatan yang lebih besar terjadi pada bidang miring yang permukaannya halus. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa pindah. Percobaan hukum Newton 3, terdapat pertanyaan, apa yang terjadi pada tangan kita saat memukul dinding? Pada saat memukul dinding, saya merasakan sakit pada tangan saya. Hal ini karena saya memberikan gaya aksi terhadap dinding sehingga dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar kepada saya. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada saat bola dipantulkan ke lantai? Pada saat saya memantulkan bola ke lantai, saya memberikan gaya aksi terhadap bola ke lantai, sehingga lantai memberikan gaya reaksi yang sama besar berlawanan arah kepada saya. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 3, setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah.